Baiklah, untuk acara yang kedua sambutan kepala sekolah kepada dia kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, ada teman-teman kita dukung Pak Kuat Sepoyono sepenuhnya dalam melaksanakan CGB-nya, biarpun selalu mengganggu aktivitas belajar kita dukung kegiatan Pak Kuat. Kalau disuruh Pak Kuat, kita selalu insya Allah nurut ya. Karena kita saling membantu dalam CGB-nya biar tetap lancar, sukses, ya. Nah itu aja. Saya akhiri wabillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari beliau Kepala Sekolah SD Negeri 165 Ampul. Baiklah, untuk acara selanjutnya pemaparan diseminasi budaya positif kepada Bapak JDP Angkatan yang ke-11 Bapak Kuat Sepoyono, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, berdirinya saya di sini akan mengimbaskan sedikit ilmu yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak, yaitu mengenai budaya positif. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Coba tepuk semangat. Terima kasih Bapak Ibu ya, alhamdulillah ya, masih semangatnya masih luar biasa walaupun ya kegiatan kita ada di bulan ini, tetapi kita senantiasa masih semangat. Oke, Bapak Ibu, mengenai budaya positif, apa sih budaya positif itu? Kebaikan yang baik. Apa itu? Kebaikan yang baik. Iya, budaya positif itu kebaikan. Positif berarti baik ya. Berarti hal-hal yang baik yang kita terapkan di sekolah kita. Nah, di sini Bapak Ibu ya, budaya positif di sekolah itu merupakan pembiasaan-pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Jadi budaya positif itu juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab ya. Jadi semua itu tidak terlepas dari pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa tugas guru itu menuntun lakunya murid, jadi hanya menuntun ya, kita tidak memaksa, kita mengarahkan ya, memotivasi dan membimbing siswa agar dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, hal itu dapat terwujud dengan budaya positif. Nah, Bapak Ibu ya, sebagai guru itu kita harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Bagaimana, di mana budaya positif tersebut itu dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang pertama itu ada paradigma perubahan, yang kedua ada disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, yang ketiga motivasi, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, yang selanjutnya pembuat keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan penerapan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, mungkin dari yang saya sampaikan ini kata-katanya mungkin masih awam bagi kita ya. Ya,
Ya, banyak yang masih awam dengan kita. Mungkin ada sebagian yang sudah kita ketahui, mungkin dari disiplin positif kita sudah tahu. Terus ada keyakinan kelas, ya mungkin ada sebagian guru yang sudah menerapkan keyakinan kelasnya. Oke, baik Bapak Ibu, selanjutnya paradigma perubahan. Ya, untuk membangun budaya yang positif, ya di sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid itu mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri serta bertanggung jawab. Ya, salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang kita jalankan selama ini. Ya. Oke, Bapak Ibu, coba Bapak Ibu kepalkan tangan Bapak Ibu. Kepalkan salah satunya. Nah, kemudian bayangkan di dalam genggaman Bapak Ibu itu ada sesuatu yang berharga, ya. Dimana dalam genggaman Ibu tadi sesuatu yang berharga itu jika saya minta, apa reaksi Bapak Ibu? Coba, Bu Titi. Nah, anggap di genggaman Bapak Ibu Titi itu ada sesuatu yang sangat berharga. Ya, nah hal yang berharga itu jika saya minta, kira-kira boleh tidak? Boleh nggak boleh? Nah, pakai linknya. Kalau sesuatu yang berharga diminta, ya jangan. Pinjam boleh. Kalau pinjam boleh dikembalikan, tapi kalau diminta jangan. Oke, kalau saya rayu sampai Bu Titi, ayolah Bu Titi kasih saya. Kira-kira masih tetap dengan pendiriannya? Iya. Oke, saya ganti sekarang. Saya ganti hal yang berharga tadi dengan sejumlah uang tertentu. Masih mau? Enggak. Oke, selanjutnya coba Bu Nurul. Oke, ada apa kira-kira di genggaman Bu Nurul? Ada uang. Pokoknya yang sesuatu yang sangat berharga. Iya. Ya, kalau Bu Titi tadi sudah saya rayu tidak boleh, sudah saya mau ganti dengan uang tidak boleh. Gimana kalau Bu Nurul kira-kira? Sama kayak Sama. begini. Ayo Bu Nurul, nanti saya ganti lah. Jangan. Ya. Nah, jadi dari kegiatan tadi, ya Bapak Ibu, dari kegiatan kepalkan tangan, dari sana kita kurang lebih sudah tahu bahwa kontrol dari siswa atau dari seseorang itu yang mengontrol siapa? Iya, diri kita sendiri, ya. Kita mau membuka yang di genggaman tangan kita itu bukan karena orang lain, tetapi karena di dalam diri sendiri. Nah, begitu juga siswa harus kita tanamkan bahwa siswa itu bertingkah laku atau berbuat sesuatu yang baik itu berdasarkan keinginan mereka, ya, bukan karena paksaan, bukan karena diiming-imingi sesuatu, atau bukan karena dimarah oleh gurunya. Jadi harapannya siswa itu bisa melakukan sesuatu itu atas keinginannya sendiri. Nah, itu yang akan kita ubah dari paradigma perubahan yang baru. Nah, jadi hal yang selama ini dilakukan siswa atau yang selama ini kita pahami menurut teori kontrol dari Dr. William Glasser, semua itu hanya ilusi. Ya, ilusi bahwa guru itu mengontrol muridnya. Samanya kita suruh siswanya diam, jangan ribut. Nah, ketika murid diam, itu berarti bukan karena keinginan dari diri siswa itu. Ya, kemudian yang selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat. Ya, selanjutnya ilusi bahwa kritik itu akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Contohnya siswa kita rame, nah kita tegur siswa kita, ya, kita tegur siswanya tadi, kemudian siswanya diam. Nah, ketika siswa diam itu berarti juga bukan karena
dari dorongan dirinya. Ya, kemudian yang selanjutnya bahwa ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ya, ketika guru meminta siswanya untuk seumpamanya datangnya tepat waktu, ya tidak boleh berkelahi di kelas. Nah, itu semua yang dilakukan siswa itu ternyata sebuah ilusi. Mereka mengikuti apa yang kita lakukan itu karena pengaruh atau dorongan-dorongan dari luar, bukan dari dalam diri sendiri. Nah, itu hal yang pertama yang harus kita rubah. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini ya, yang mungkin kita sering lakukan, ya, stimulus respon dengan pendekatan teori, ya, teori kontrol. Jadi yang harus kita lakukan itu bukan stimulus respon, tetapi teori kontrol. Di mana yang pertama itu realitas kebutuhan kita sama menurut stimulus respon. Sedangkan kalau teori kontrol, ya, realitasnya atau kebutuhan setiap manusia atau setiap siswa itu berbeda. Ya, jadi sebenarnya Bapak Ibu di kelas Bapak Ibu, ya, cara belajarnya, ya, cara belajar anak yang satu dengan anak yang lainnya itu pasti berbeda. Ya, ya, itu menurut teori kontrol. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama menurut stimulus respon. Sedangkan untuk teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda ternyata. Ya, seumpamanya hal yang mudah saja. Ketika kita menyukai sesuatu, nah, ya, menurut Bu Masri, seumpamanya, menurut Bu Masri minum es setiap hari itu menyegarkan, enak. Nah, ya kan? Sedangkan menurut saya sendiri, ya, menurut saya sendiri karena saya jarang minum es, tidak enak menurut saya. Nah, jadi itu yang harus kita terapkan di kelas kita. Itu yang disebut dengan teori kontrol. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpendapat, berpandangan sama dengan kita. Sedangkan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia menurut teori kontrol. Contohnya, ada salah satu anak di kelas kita, ada anaknya nakal sekali. Nah, menurut salah satu guru, mungkin Bu Titi pernah menemui. Nah, menurut Bu Titi anak itu nakal. Kalau dikasih tugas nggak pernah dikerjakan. Nah, menurut Bu Yuli di kelas Bu Yuli ketika belajar dengan Bu Yuli, anak itu mungkin sedikit berbeda. Dengan Bu Yuli anaknya nurut. Kalau dikasih tugas sama Bu Yuli nurut, nah seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan teori kontrol. Jadi setiap kita memandang anak didik kita itu berbeda-beda, semuanya itu tidak sama. Selanjutnya, perilaku buruk itu dilihat sebagai sebuah kesalahan. Sedangkan kalau menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, jadi kalau kita samanya di siswa kita ketemu anaknya itu sering datangnya terlambat, pasti kita mengejar atau mulai beli anak itu dia tidak disiplin. Nah, sedangkan kalau menurut kontrol, hal yang dilakukan anak itu pasti ada tujuannya, ada alasannya kenapa anak itu sering terlambat. Nah, itu yang harus kita pahami. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya menurut stimulus respon. Sedangkan kalau teori kontrol itu hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Contohnya tadi, kita diminta untuk membuka di genggaman kita sesuatu yang berharga, ya, bukan orang lain yang dengan rayuan, dengan dikasih imbalan atau dengan dikasih sesuatu tadi kita mau membuka genggaman kita, tetapi kita sendiri yang membuka keinginan kita, yang membuka genggaman kita tadi. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain menurut stimulus respon. Sedangkan kalau teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi semua perilaku anak itu ya tergantung anak itu sendiri. Anak itu mau melakukan apa itu berarti bergantung anaknya. Contohnya kalau anaknya nurut,
Nah, mungkin itu ada motivasi-motivasi tertentu yang menyebabkan anak itu jadi nurut. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk ke bagian kedua, yaitu tentang disiplin positif. Disiplin itu apa Bapak Ibu? Disiplin. Pengertian disiplin. Ya, jadi disiplin itu adalah hal atau perbuatan yang mengikuti aturan-aturan tertentu. Ya, nah di sini yang dimaksud dengan disiplin positif itu adalah mengajarkan anak bagaimana anak itu bertanggung jawab serta menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, sehingga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Jadi diharapkan di sini anak-anak itu nantinya bisa melaksanakan kedisiplinan itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai apa yang akan dianut, yaitu nilai-nilai yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat lagunya? Masih. Oke, gimana coba kita nyanyikan? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, dan bernalar kritis. Nah, jadi diharapkan dari disiplin positif itu anak bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan tadi. Oke, selanjutnya yang ketiga Bapak Ibu mengenai motivasi perilaku manusia. Nah, jadi anak-anak itu melakukan sesuatu itu pasti ada motivasinya. Ya, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini yang biasanya dilakukan anak-anak. Ya, kalau nggak mengerjakan PR nanti sama Bu Titi disuruh maju di depan, dihukum. Nah, sama Bu Nurul nanti dijewer kupingnya kalau nggak mengerjakan tugas. Nah, itu jadi motivasi anak mau mengerjakan PR. Ya, yang selanjutnya mungkin karena dapat imbalan. Nah, contohnya bikin emas sama kelas 1. PR-nya bisa dikerjakan ya. Nanti kalau dikerjakan ibu kasih hadiah. Nah, kasih permen misalnya seperti itu. Jadi anak mau mengerjakan PR-nya. Nah, yang diharapkan Bapak Ibu ya, apa namanya? Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi diharapkan Bapak Ibu ya, anak itu mau mengerjakan tugasnya itu karena keinginannya sendiri, bukan karena paksaan, karena takut dapat hukuman, dan juga karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, itu yang disebut dengan motivasi internal, intrinsik ya. Ada motivasi eksternal yang berasal dari luar karena takut dengan hukuman tadi, karena ingin mendapatkan imbalan. Nah, selanjutnya ada motivasi yang berasal dari dalam tadi karena kesadaran anak ya. Nah, jadi yang ingin kita terapkan dalam budaya positif di sini yaitu tanggung jawab anak itu melakukan sesuatu itu karena keinginannya, bukan karena dipaksa, bukan karena takut dimarah, bukan karena takut mengharapkan imbalan dari seseorang. Nah, karena dia percaya dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Contoh seumpamanya anak mau mengerjakan tugas, ya nilai kebajikan apa yang sesuai Bapak Ibu? Nilai itu yang kita pahami, norma-norma. Nah, kalau anak itu berarti mau melakukan tugasnya, berarti anak itu sudah menunjukkan apa? Rasa tanggung jawabnya. Nah, bukan karena dipaksa tadi, bukan karena dapat imbalan, tetapi karena tumbuh tanggung jawab dari dalam dirinya. Kalau anak-anaknya sudah bisa menghormati gurunya, sampai mau salaman setiap pagi, mau menyapa
gurunya. Berarti anak itu punya nilai apa kira-kira? Ya, menghormati atau menghargai orang lain. Ya, bukan karena sama Bu Masri kalau pagi disuruh sama itu salam sama guru. Jadi bukan seperti itu Bapak Ibu ya, karena timbul dari dalam diri anak masing-masing. Nah selanjutnya Bapak Ibu ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Sudah pernah dengar kata-kata ini? Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau hukuman itu yang seperti apa? Iya, karena melakukan pelanggaran ada sanksinya. Jadi anak itu ya, yang hukuman itu berarti ini Bapak Ibu ya, adalah suatu tindakan yang diberikan kepada seseorang atas pelanggaran yang dilakukan. Ya, pendekatan hukuman berfokus pada sanksi negatif yang menyakitkan murid, bahkan dapat membuatnya trauma, cedera atau menyakiti murid. Dapat membuatnya, contoh hukuman fisik. Nah, hukuman yang bersifat satu arah, kerap terjadi secara tiba-tiba dan tidak terencana. Jadi kalau hukuman ini anak tidak tahu kesepakatannya, tahu-tahu kalau nggak ngerjakan PR dijewer sama gurunya, anaknya rame digebuk sama gurunya. Itu seperti itu kalau dulu ya. Nah, kalau sekarang ada nggak? Ya, kita harapkan hal-hal yang seperti itu sudah tidak dilakukan lagi. Itu yang disebut dengan hukuman. Jadi anak tidak tahu kesepakatannya, tahu-tahu kalau nggak ngerjakan PR nanti dijewer. Nah, akibatnya apa yang timbul Bapak Ibu? Akibatnya apa kira-kira yang timbul? Kalau anak itu kita kasih hukuman, malas sekolah biasa. ya anak jadi takut, trauma, jadi malas sekolah, gurunya galak, namanya ya, dijewer sama Bu Irma, aku nggak mau sekolah, sampai seperti itu. Nah, selain timbul rasa trauma, kira-kira apa lagi Bapak Ibu? Iya, malas sekolah, jadi trauma. Ya, sifatnya kira-kira berubah nggak? Hah? Berubah tidak? Kalau anak dikasih hukuman itu kira-kira berubah tidak? Nah, jadi ya, hukuman ini tidak efektif karena kalau anaknya berani, walaupun dihukum dia biasa saja, mereka akan mengulang kegiatan perbuatannya. Kalaupun dia berubah itu karena apa? Karena takut lagi. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan hukuman. Sifat anaknya gimana? Ya, sifat anaknya akan semakin agresif karena kita marah tadi, kita hukum. Ya, dan selanjutnya Bapak Ibu, konsekuensi. Nah, kalau hukuman tadi itu satu arah, guru yang membuat aturan, siswa menjalankan, kalau salah langsung dihukum. Nah, sementara kalau konsekuensi di sini ada kesepakatan terlebih dahulu antara guru dan siswa. Jadi ya, ada sebabnya, ada akibatnya. Contoh kita sudah menyepakati, ya, kalau tidak mengerjakan, contohnya tidak mengerjakan tugas, disuruh berdiri di depan kelas. Nah, itu namanya konsekuensi. Ya, selanjutnya konsekuensi ini hanya umumnya konsekuensi ini dibuat pihak sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi apa yang diterima jika melakukan pelanggaran. Dengan menerapkan metode pendisiplinan ini, siswa akan dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu tertentu. Ya, contohnya jika siswa tidak mengerjakan tugas, maka ia akan berdiri di depan kelas serta membutuhkan monitoring secara konsisten. Jadi kita harus setiap hari atau secara berkelanjutan itu memonitoringnya atau mengawasi, sebabnya siswanya tidak mengerjakan PR, siswanya tidak memakai seragam yang sesuai. Kita harus setiap hari memonitor itu, ya. Nah, itu yang disebut dengan konsekuensi. Nah, selanjutnya ada restitusi.
restitusi. Mungkin ini baru ya, baru kita kenal restitusi. Mungkin kemarin kita sudah sedikit belajar di PMM mengenai restitusi. Ada yang masih ingat restitusi itu apa? Restitusi yang kayak bisa membayar gabung sih, misalnya itu kalau ibu juga membayar gabung juga. Kalau restitusi itu ganti rugi, benar atau tidak? Ganti rugi, namanya anaknya apa namanya? Benar? Betul. Oke, seperti itu. Itu konsekuensi apa restitusi kira-kira? Ya, restitusi boleh seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi restitusi ini adalah ya berfokus pada pemulihan dan tanggung jawab siswa dalam memperbaiki situasi. Dengan menerapkan metode ini, siswa itu dituntut untuk memperbaiki kesalahan agar bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Metode pendisiplinan restitusi ini, Bapak Ibu ya, tidak menuntut siswa berperilaku baik untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan tadi, melainkan karena menjadi orang yang menghargai dirinya, bertanggung jawab dan mandiri. Ya, dalam restitusi ini guru akan meminta siswa melakukan refleksi diri tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi di sini ada hubungan timbal balik antara guru dan siswanya. Jadi siswa itu diharapkan punya motivasi tadi dalam dirinya untuk mengubah perilakunya, untuk memperbaiki dirinya. Jadi bukan karena dipaksa gurunya, bukan takut karena dapat hukuman atau konsekuensi, tetapi melainkan kesadarannya. Ya. Nah di sini ada contoh ciri-ciri restitusi. Yang pertama itu anak dituntut untuk belajar memperbaiki kesalahannya. Ya, anak dituntut untuk belajar memperbaiki kesalahannya. Yang kedua, memperbaiki hubungan antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa. Jadi di sini guru membimbing siswanya untuk merubah tingkah lakunya, serta hubungan antara siswa dengan siswa yang tadi bermasalah itu juga terselesaikan. Ya, kalau hukuman anak yang tersakiti, ya, sedangkan kalau restitusi korbannya diabaikan. Jadi soalnya ini kalau yang hukuman anak tidak mengerjakan PR, kita jewer telinganya, anak tersakiti. Ya itu namanya hukuman. Nah sedangkan kalau restitusi di sini semuanya anaknya berkelahi. Yang korban tadi melapor ke gurunya, Bu, aku tadi dinakali sama si itu. Nah, yang pelakunya tadi kita hukum. Nah sedangkan yang korbannya ya sudah selesai dari masalah itu yang disebut dengan konsekuensi. Nah selanjutnya kalau restitusi antara guru siswa dengan siswa tadi terselesaikan. Jadi kita panggil siswanya dua-duanya, kemudian kita bimbing. Nah kita cari tahu dulu apa namanya alasannya kenapa mereka seperti itu. Nah ya selanjutnya restitusi itu adalah tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan kepada anak kira-kira apa yang akan kamu lakukan ke depannya, atau kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk atas kesalahanmu tadi, karena apa namanya nakali temannya namanya. Selanjutnya restitusi itu dituntut untuk melihat dalam diri. Jadi anak itu dituntut agar dia bisa melihat ke dalam dirinya. Kira-kira yang saya lakukan tadi benar atau tidak ya? Nah, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tadi atau tidak ya? Seperti itu. Selanjutnya restitusi itu mencari kebutuhan yang mendasari tindakan tadi. Jadi kalau ada anaknya semuanya berkelahi, suka mengganggu temannya, nah itu mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak mereka dapatkan
dalam diri. Selanjutnya restitusi itu fokus pada solusi. Jadi solusi antara kedua siswa yang bermasalah tadi terselesaikan dan jangka panjangnya anak itu tidak akan mengulangi hal tersebut karena sudah menanamkan dalam dirinya karena rasa bertanggung jawab tadi. Nah Bapak Ibu, kalau di sini sabuknya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Sanksi, konsekuensi atau hukuman? Hukuman, kita lihat coba. Iya, hukuman. Kenapa hukuman? Ya, karena di sini melibatkan fisik. Ya. Selanjutnya ini membersihkan coretan yang dibuat di meja. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi lah. Iya. Karena dia nulis di meja makanya dia suruh tambah siaran. Iya. Ya. Terus lebih pasang. Iya benar kok. Oh iya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau sanksi? Hukuman ya kan fisik ya Pak. Fisik ya. Ya, hukuman. Selanjutnya mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Sanksi. Ya, sanksi atau konsekuensi. Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke materi selanjutnya. Tuh, ice breaking Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu berdiri. Berdiri, biar tidak kantor. Oke, Bapak Ibu ya, di sini ice breakingnya kita akan sedikit melakukan gerakan ya. Sudah pernah dengar ice breaking Marina menari di atas menara? Oke, sudah. Marina, kalau Marina tunjuk diri sini menari di atas menara. Ya, jadi Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina di atas menara, di atas menara. Marina merana. Jadi ada Marina menari di atas menara. Yang satu merana. Kalau menara gini. Oh, merana. Ya, gini boleh apa gini boleh. Kayak kita lagi lagi. Namanya nggak ada Pak. Marco. Namanya ada. Dengan Marina menari di atas mama. Boleh Bu. Oke, ya coba kita ulang lagi. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina merana. Marina merana di atas menara. Marina menari merana di atas merana. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Oke, selanjutnya Bapak Ibu masuk ke materi keempat, yaitu mengenai keyakinan kelas. Nah, apa sih keyakinan kelas itu Bapak Ibu? Coba kita lihat di sini. Keyakinan kelas dan peraturan kelas itu hal yang sama. Sama atau beda kira-kira? Salah. Benar atau salah? Salah. Iya, salah. Ya, kemudian
Keyakinan kelas itu berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal. Benar atau salah? Nah. Iya, benar atau salah kira-kira? Nah. Iya, benar Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu ya, jadi keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diterapkan di kelas. Nah, jadi Bapak Ibu, yang kita buat selama ini itu peraturan atau keyakinan kelas kira-kira? Keyakinan apa, Pak? Yang kita buat di kelas-kelas kita, yang kita tempel di kelas kita. Keyakinan dari Keyakinan atau peraturan? keyakinan. Keyakinan. Gimana? Kan ada aturannya. Ada yang kesepakatan kelas ada. Apa bedanya? Kalau kesepakatan kelas kan dia dibuat secara bersama dengan siswa. Ya, kalau peraturan? Dia lalu ditentukan oleh guru. Ya, benar ya Bapak Ibu ya. Kalau peraturan itu ditentukan oleh gurunya sepihak saja. Sedangkan kalau keyakinan itu disepakati bersama oleh warga sekolah. Nah, ya. Jadi ini ya, keyakinan itu sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diterapkan di sekolah. Sedangkan kalau peraturan itu dibentuk dan dibuat oleh sepihak oleh guru, murid bertindak sebagai pelaksana. Jika melanggar itu diberi hukuman atau sanksi. Oke, nah kira-kira urutan atau langkah-langkah untuk menetapkan keyakinan kelas. Yang mana dulu ini urutannya Bapak Ibu? Apakah berdiskusi mengenai ini perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas, atau berdiskusi memunculkan atau mengubah peraturan? Yang mana kira-kira yang nomor satu? Menyarikan peraturan yang dan kebijakan. Mencari dulu, kemudian Nyari dulu dia harus itu diskusi tentang gambaran, ya. baru diskusi menentukan. Oke, ada yang lain Bapak Ibu? Dari keenam langkah-langkah tersebut mana yang terlebih dahulu kita lakukan? Nyari dulu. Berdiskusi memunculkan peraturan. Berdiskusi, kemudian Berdiskusi mengenai gambaran perilaku. oke, selanjutnya Kemudian berdiskusi mengenai peran seluruh. oke, Yaitu mencari apa? Menyarikan peraturan, nyari. Kemudian sudah mencari, mengubah, setelah mengubah baru meninjau. oke. Kita cek jawabannya. Nah, ternyata ini Bapak Ibu ya. Yang pertama, ya nomor satunya benar tadi. Yang pertama harus kita lakukan yaitu berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan di kelas kita. Apa yang mau kita terapkan di kelas. Kemudian setelah kita membuat peraturan, ubah peraturan tadi menjadi kalimat positif. Ya. Dengan cara apa membuat kalimat positif itu? Kalau peraturan sama tanya. Peraturan itu gimana kalau Bapak Ibu buat peraturan di kelasnya? Datang pagi pukul sekian. Jangan datang terlambat. Nah, Buang sampah jangan buang sampah sembarangan. Jangan berisik ketika belajar. Nah, dari kata-kata itu, dari kata jangan tidak boleh, ya. Nah, itu kita ubah menjadi kalimat positif. Gimana caranya? Membuat kalimat positif itu dengan cara mengganti menjadi kalimat yang lebih baik dengan menghilangkan kata jangan dan tidak boleh. buanglah sampah pada tempatnya. Nah, kita ya selanjutnya setelah itu kita ubah aturan tadi ya dengan kalimat positif, kita tarik menggunakan peraturan-peraturan menjadi nilai kebajikan. Samanya tadi jangan buang sampah sembarangan, bisa kita ganti dengan Buanglah sampah pada tempatnya. buanglah sampah pada tempatnya. Ada yang lebih baik lagi? Tidak dibuang
Jangan membuang sampah pada tempatnya. Nggak boleh, jangan dong. Membuang sampah di tempatnya lebih baik. Ada lagi? Silakan membuang sampah pada tempatnya. Ya, ada yang lebih baik lagi mungkin yang bisa memotivasi siswa dengan Kebersihan dari iman. ya kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, ya, jadi memunculkan motivasi dalam diri siswa bahwa kalau kita menjaga kebersihan itu merupakan sebagian dari iman. Ya. Dan selanjutnya setelah itu kita berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan tadi. Nah, sudah kita tahu kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, gambaran perilaku yang diharapkan gimana? Lingkungan bersih. Iya, lingkungan bersih, siswanya tidak buang sampah di sembarangan seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah kita berdiskusi mengenai gambaran tadi, kita berdiskusi mengenai peran seluruh warga sekolah. Nah, perannya apa berarti kalau tentang kebersihan adalah sebagian dari iman tadi? Seluruh warga sekolah atau warga kelasnya diharapkan menjaga, ya, Kalau saya berada menjaga kebersihan. ya, mematuhi keyakinan yang peraturan lagi ya, keyakinan yang tadi bahwa kalau buang sampah tidak pada tempatnya itu berarti kita melanggar norma tadi atau etika tadi ya. Dan selanjutnya meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu, sudah bisa atau belum? Nah, selanjutnya dalam membuat keyakinan kelas ini Bapak Ibu ya tidak usah terlalu banyak. Ya, jangan bikin 20 samanya. Cukup bikinnya 5 atau 7 saja. Yang mudah diingat, yang mudah dijalankan. Nah, coba kita salah satu tadi ya, peraturan kelasnya. Jangan buang sampah sembarangan. Mau tanya Pak, guru barunya nggak belum masuk. Jangan bertanya. Oke, ya peraturan kelasnya tadi jangan buang sampah sembarangan. Keyakinan kelasnya bisa kita ganti dengan apa namanya kalimat positif. Keimanan Kebersihan daripada iman. Sebagian dari iman. Jika ingin kita bagus, kelasnya insana angkol persani. Kesehatan. ya, kebersihan adalah sebagian dari iman. Nilai kebajikannya, nilai kebaikannya apa kira-kira? Kalau yang kebersihan adalah sebagian dari iman. Nilai kebaikannya. Budaya membaca satu. Apa kira-kira? Apa itu berarti kalau kelasnya bersih, kelasnya rapi? Kalimatnya tidak benar. Apa itu nilainya? Apa yang mau kita terapkan? Keindahan. Ya boleh. Nah ya, nilai kebajikan yang ingin kita terapkan yaitu keindahannya tadi. Selanjutnya apa lagi Bapak Ibu? Yang ingin Bapak Ibu terapkan tadi, jangan apa tidak apa Jangan datang terlambat. oke tidak jangan datang terlambat. Nah, kita bisa ubah menjadi kalimat positif menjadi apa Bapak Ibu? Belajar di sini pada diri masing-masing. Nah, yang berkaitan dengan waktu. Datang tepat, budayakan main datang terlambat.
Ya, budayakan. Malu datang ya kan malu datang Nah, ya, nilai kebajikannya berarti yang ingin kita dapatkan apa? Nilai, ya, nilai kedisiplinnya. Nah ini ya contoh Bapak Ibu ya mengenai peraturan kelas dan keyakinan kelas yang bisa kita terapkan di kelas-kelas kita ya. Yang pertama tadi jangan buang sampah sembarangan, kalimatnya bisa kita ubah untuk keyakinan kelas. Kebersihan adalah sebagian dari iman ya. Nilai kebaikannya, kebajikannya yang kita terapkan yaitu tentang keindahan. Selanjutnya jangan datang terlambat atau bisa diubah menjadi kalimat positifnya keyakinan kelasnya budayakan malu datang terlambat. Kemudian nilai kedisiplinannya, nilai kebajikannya, ya nilai kedisiplinan. Selanjutnya seumpamanya yang anaknya suka berkelahi tadi, nah peraturan kelasnya yang suka berkelahi, stop, jangan apa? jangan berkelahi di kelas sekolah Oke, jangan berkelahi. Kemudian kalimat keyakinan kelasnya kita ubah dengan kata yang lebih positif. hidup rukun lebih indah daripada Hargai emas. Hargai teman. sama Nilai kebajikannya menyayangi ya saling menyayangi dan menghormati. sama jenis sayang Tidak ada. Nah ini ya Bapak Ibu ya, jadi nilai peraturan kelas, keyakinan kelas dan nilai kebajikan yang bisa kita terapkan di kelas kita ya. Selanjutnya, nah ada 5 kebutuhan manusia atau siswa itu melakukan kenakalan tadi karena ada alasannya pasti ya, bukan karena anak itu memang nakal, bukan karena anaknya bandel atau gimana, mereka punya motif iya ada alasannya, ada kebutuhan dari mereka yang tidak terpenuhi ya. Ada 5 kebutuhan manusia. Nah kira-kira yang pertama ini apa? Iya, kesenangan. Selanjutnya nomor 2 Cinta. dan kasih sayang ya, cinta dan kasih sayang. Selanjutnya nomor 3 Kebebasan. kebebasan. Selanjutnya pingsan. Pingsan belum makan siang berada di pingsan. Apa? Oke, lalu lewatkan nomor 5. Buat. Hah? Buat. Masuk. Guru. Nah ini ya Bapak Ibu. Oke, ada kesenangan, ada cinta dan kasih sayang, ada kebebasan, ada penguasaan dan bertahan hidup. Jadi nilai 5 kebutuhan dasar manusia. Kita pun sebagai guru merasakan hal yang sama ya. Kesenangan berarti anak itu butuh untuk merasa senang. Nah, mungkin kalau di sekolah anaknya lompat-lompat di kelasnya, naik-naik meja ya, terus apa namanya jungkir balik, itu berarti apa? Bukan dibiarin, tetapi kita gunakan yang tadi segitiga apa namanya restitusi tadi. Nah, kita apa namanya mengubah perilaku siswa tadi itu dengan cara restitusi, bukan karena marah, bukan karena anaknya gini imbalan tadi. Jadi anaknya kalau semuanya anaknya naik meja ya, kita jangan langsung datang berat kayak gitu biasanya ya, sambil melotot marah. Nah ya, jadi itu efeknya yang
Kita sebagai pernah mengalami jadi siswa, kalau kita tahu-tahu dijewer sama gurunya atau dicubit, pasti marah. Ada hal yang tidak senang yang kita rasakan. Masalahnya saya jadi siswa baik dan sopan. Ya kalau sudah jadi siswa yang baik dan sopan itu berarti sudah timbul rasa tanggung jawabnya, nilai-nilainya tadi sudah masuk ya. Jadi bukan karena aku dimarah, bukan karena diiming-iming ya, karena kesadaran dirinya tadi, kontrolnya sudah ada dalam diri sendiri. Selanjutnya yang kedua ada cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih dan koreksi. Nah mungkin kalau anaknya kelas 1, kelas 2 dekat-dekat ibunya, bu aku nggak bisa, nah bu mau pipis, nah caper gitu ya. Nah itu berarti kemungkinan mereka itu butuh kasih sayang, butuh perhatian. Selanjutnya ada kebebasan. Nah, ya di sini kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kemandirian dan otonom. Sampainya anaknya di kelas, bu bosan, di kelas terus belajarnya. Nah, berarti dia ingin merasa kebebasan, merasa pendapatnya itu bisa dihargai, seperti itu. Selanjutnya ada nilai penguasaan, ya, kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan prestasi yang diakui. Nah, sampainya anaknya dapat nilai 100, aku dapat nilai 100. Nah, itu berarti anaknya itu ingin diakui atas kemampuannya tadi. Selanjutnya ada kebutuhan bertahan hidup, rasa lapar, haus. Nah, mungkin kalau anaknya ada yang makan di kelas, haus, keluar beli jajan, nah, berarti itu ada kebutuhan manusia bertahan hidup tadi. Jadi ya Bapak Ibu ya, jika murid kita tadi melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan tadi, itu kemungkinan anak itu pasti kebutuhan dasarnya tadi tidak terpenuhi. Ya, pasti ada alasan mereka melakukannya. Jadi jangan serta-merta kita melabeli anak itu anak bodoh, anak nakal, anak apa, nah, atau kita tahu-tahu marah-marah sama anak tanpa tahu alasan mereka melakukan itu, ya. Jadi hal-hal yang seperti itu yang sifatnya hukuman ataupun hal yang sifatnya fisik itu harus kita hilangkan Bapak Ibu ya. Nah di sini selanjutnya mengenai kebutuhan tadi. Nah contoh kalimat ini, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Berarti anak itu butuh diapakan? Kebutuhan apa yang mereka inginkan? Penguasaan, cinta dan kasih sayang, kesenangan atau kebebasan. Cinta dan kasih sayang. Coba. Ya, cinta dan kasih sayang. Selanjutnya, nah aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, yang apa itu berarti? Penguasaan, kesenangan, kebebasan atau cinta dan kasih sayang. Ya, penguasaan. Ya. Oke, selanjutnya nih, aku bosan belajar mewarnai terus. Nah, berarti anak itu ya ingin kebebasan. Nah, ya benar Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu tadi mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kebutuhan akan kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan dan bertahan hidup. Oke, selanjutnya Bapak Ibu ya mengenai posisi kontrol. Ya, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah dari kelima ini mana yang sering kita terapkan?
Penghukum paling ya. Hah? Yang mana yang sering kita terapkan? Seringnya itu pembuku. Penghukum. Ya. Selanjutnya ada lagi Teman. teman. Ya, tempat tidurnya di sekitar. Pemantau. Nah, pemantau sama yang anaknya anak ya keluar-keluar. Nah, itu berarti bukan pemantau. Nah, itu ya. Oke, Bapak Ibu, di sini ada video mengenai apa namanya posisi kontrol yang dilakukan oleh guru. Nah, ini sebagai penghukum Bapak Ibu ya. Kenapa saya harus ke lapangan basket? Nah, Bapak Ibu ya, itu tadi mengenai posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, sering kita melakukan itu? Ya. Ya. Nah, ciri-ciri kalau kita posisi kontrolnya sebagai penghukum tadi dari video tadi apa kira-kira ciri-cirinya? Dia tidak mau mendengar penjelasan dari muridnya. Ya, tidak mau mendengarkan penjelasan muridnya, kemudian gestur fisiknya tadi, matanya, ya matanya melotot, suara nada suaranya tinggi, keras. Nah, apalagi kita kadang sampai buka meja, ya sampai melakukan hal yang fisik, jewer, selama. Nah, itu adalah jadi posisi kontrol kita sebagai penghukum. Ya, penghukum gitu ya. Matanya melotot, suka marah-marah, suka menghadir, tunjuk-tunjuk seperti ini. Nah, itu sebagai penghukum ya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi cirinya kalau penghukum itu menghadir, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang kayak gini, ya, tangannya gini-gini, matanya melotot, gebrak-gebrak meja. Nah, itu berarti posisi kontrol kita sebagai guru itu sebagai penghukum. Baik tidak ini dilakukan? Tidak ada. Ya, tidak baik karena dampaknya murid itu menjadi siswa yang pendendam, tidak suka sama gurunya, tidak suka sama pelajarannya, jadinya. Ya. Oke, selanjutnya posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah Bapak Ibu ya, bukan pembuat masalah ya.
Nah ya Bapak Ibu ya, di sini sebagai posisi kontrolnya pembuat rasa bersalah. Cirinya gimana tadi? Ya mungkin dari ya kata-katanya sudah tidak yang seperti marah-marah lagi, sudah tak tunduk-tunduk, matanya tidak melotot-melotot ya. Nah ini ya, pembuat rasa bersalah itu cirinya suara cenderung lembut, tenang, namun kata-kata menyalahkan murid itu masih ada ya. Dampaknya apa kira-kira Bapak Ibu? Dampaknya membuat murid merasa bersalah, identitasnya gagal, rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Boleh tidak kita lakukan ini? Ya, tidak boleh juga. Ya. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu posisi kontrol sebagai pemain. Kamu lagi. Habis saya mau saya itu iya Bu, saya memang jawab tadi jadi biar bisa kencang tetap nggak sih Bu. Ya sudah sekarang nanti lain kali latihan lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi, bikin seru ibu demi ibu, bisa kan? Bisa Ya sudah sekarang masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu ini ada saja. Dibandingkan dengan yang video tadi, apa bedanya? Ya di sini guru sebagai posisi kontrol sebagai pemain itu suara guru akan aman, cenderung bersendagura untuk menghangatkan suasana. Dan dampaknya itu murid akan bergantung kepada satu orang saja. Ya, murid akan merasa lebih dekat dengan satu guru saja, bukan karena keinginan dia tadi, kalau dia datangnya cepat ya. Terus murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Itu ya Bapak Ibu ya, dampak dari guru yang sebagai pemain. Nah, boleh kita lakukan tetapi ada kalanya ya. Selanjutnya posisi yang keempat yaitu sebagai pemantau. Masih sama ya videonya. Sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah kan? harus di sekolah itu Iya betul, sekarang sudah jalan. Kalian sudah tahu konsekuensinya jangan makanya. paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya. Ya Bapak Ibu, kalau
kontrol sebagai manajer. Nah, ini adalah posisi kontrol yang paling ideal yang bisa kita tetapkan dengan siswa kita Bapak Ibu ya. Jadi sebagai posisi manajer, di mana posisi manajer di sini nanti ya akan menemukan solusi, mencari solusi bersama. Ya. Saya tambahkan. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7. Jadi sekarang bagaimana nih? Maaf, saya lupa saya semua. Baiklah, keyakinan sekolah yang mana yang dipindahkan? Sendiri dan orang lain. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Saya menjadinya Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? bersedia. Bagaimana kalau memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya mencoba untuk tidak menjadi alam saya. Baik, kalau kalian mengira ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Kata saya, Aiman. Ada lagi selain KM? Selain Aiman, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan kalian adalah KM dan ya. Kira-kira akan belajar alamat apa nih kalian? Sebelum sholat akan segera saya lakukan. Baik, jadi kalian akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan adiknya. Ada lagi yang perlu dilakukan kalian agar tidak terlambat lagi. Tidak ada. Baik kalian, terima kasih untuk bersama kami. Sekarang kamu kembali ke kelas untuk belajar. Terima kasih. Ada ya Bapak Ibu ya, posisi kontrol sebagai manajer, cirinya itu suara netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak berada tinggi. Tercipta identitas positif ya, berhasil guru akan dengan terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuat pikiran murid ya, guru membimbing murid untuk memecahkan masalah sendiri. Dampaknya murid itu jadi mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalahnya. Jadi posisi kontrol yang paling ideal di sini adalah posisi kontrol sebagai manajer. Ya, kita menentukan keyakinan kelas tadi, terus meminta siswa memecahkan masalahnya sendiri dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, Bapak Ibu, coba perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrolnya kira-kira kalau kita menggunakan kalimat itu sebagai apa? Sebagai apa Bapak Ibu? Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang ketiga, ayo lakukan demi ibu atau bapak. Selanjutnya, apa kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, karena kamu selalu yang paling terakhir. Nah, kira-kira kalau kamu saat itu sebagai apa posisi kontrolnya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira gimana itu kalau ngomongnya seperti itu? Sambil berotot nggak? Kesel nggak kita? Kesel berarti sebagai hukum. Kalau kita merasa kesel sambil ngomongnya, ya itu sebagai penghukum. Ayo lakukan demi ibu. Ya sebagai teman. Ya kita cek ya Bapak. Ya membuat rasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, manajer, ya dan penghukumnya terakhir. Nah ini jadi kalau manajer itu dia ada penyelesaian masalah ya, ada solusinya.
Bapak Ibu ya. Segitiga restitusi atau restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya, menurut pakar dosen ya di bukunya tahun 2004. Jadi restitusi yang di sini yang baik tadi yang harus kita terapkan ya. Metodenya bagaimana Bapak Ibu? Nah, strategi yang digunakan yaitu menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik ya. Segitiga restitusi yang pertama itu ada menstabilkan identitas, kemudian ada validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Yang pertama ada menstabilkan identitas Bapak Ibu ya. Kita bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini atau pernyataan seperti ini. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Kemudian validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan atau kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Sedangkan kalau menanyakan keyakinan, menanyakan nilai-nilai. Nah, sebelum kita melakukan segitiga restitusi ini Bapak Ibu ya, kita terlebih dahulu tadi harus membuat keyakinan kelas kita. Nah, ini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang saya terapkan ya. Permasalahannya di sini ada seorang anak yang sering datang terlambat. Penerapan segitiga restitusi yang bisa kita terapkan contohnya seperti Bapak Ibu. simulasikan penerapan segitiga restitusi. Edo dan Amir ini terlibat perkelahian saat jam istirahat. Edo tidak terima diejek, ya, dipanggil dengan nama ayahnya. Kemudian Edo menarik baju Amir hingga sore. Amir yang tak terima membalas dengan memukul Edo. Edo membalas dan mereka terlibat dalam perkelahian dan mereka dipanggil Pak Wat di kantor. Nah, kemudian kira-kira
karena itu tidak terima diejek, ya, dipanggil dengan nama bapaknya, ibunya narik bajunya Amir tidak sobek. Nah, karena bajunya sobek, Amir tadi berusaha untuk membalas ke ibu, ya. Jadi mereka akhirnya terlibat perkelahian. Nah, kira-kira gimana simulasi penerapan segitiga restitusi tadi? Ada menstabilkan identitas di sini, kita bisa terangkan ini, ya. Kemudian bervalidasi tindakan, menanyakan keyakinan, ya. Oke, kita contohkan contohnya, ya. Orang dua mungkin saya minta ke depan. Bu Nurul sama Bu Retma ada, Pak? Ya, ini Indo, ya, ini Amir, ya. Dari Indo tadi gak terima dipanggil dengan nama bapaknya, ya. Samanya nama bapaknya siapa? Itu. Ya, samanya nama bapaknya Mansur, samanya dipanggil Mansur. Nah, kayak gitu kan biasa sering ya anak-anak, ya. Nah, gak terima, ya. Kalau ditanya gurunya, ya, samanya kita terangkan di sini. Nah, ini habis berkelahi ini. Ngapa kalian berkelahi? Ini Pak, menolak bapak saya. Nah, benar itu Amir? Iya, dia sih, dia juga usil Pak. Oke, nah, ya. Semua orang itu pernah melakukan kesalahan, ya. Si Indo benar, ya, karena dia mempertahankan diri, tidak mau dipanggil dengan nama bapaknya. Kemudian si Amir juga, ya benar, karena dia mempertahankan dirinya juga, karena bajunya tadi ditarik sama si Indo sampai sobek. Nah, kira-kira Amir tadi kok sampai kayak gitu, kenapa? Benar nggak itu kira-kira perbuatannya itu? Itu benar nggak kalau kira-kira sampai menyakiti temannya, sampai ditarik-tarik bajunya sampai sobek seperti itu? Salah. Kalau Amir boleh nggak kalau anak manggil nama temannya itu dengan nama orang tuanya? Sopan nggak kira-kira? Nah, dari hal yang kalian lakukan tadi, kira-kira itu sudah melanggar keyakinan kelas kita tidak? Ya, ya. Nah, masih ingat keyakinan kelas apa kira-kira yang kalian langgar? Tidak menghargai dan menghormati. Iya, kita harus saling menghargai dan menghormati, iya, dengan teman, ya. Nah, kira-kira untuk memperbaiki kesalahan tadi, apa yang mau dilakukan Ibu sama Amir? Ibu dulu, apa kira-kira itu? Mau minta maaf Pak? Nah, kalau Amir, Minta maaf juga. apa cukup dengan minta maaf saja? Tidak mengulangi. Tidak mengulangi Tidak mengulangi perbuatan yang telah dilakukan. apa yang dilakukan? Memanggil nama ayahnya. Tak boleh tidak memanggil nama temannya dengan nama ayahnya, ya. Kalau itu kira-kira selain meminta maaf, mau apa lagi perbuatan yang dilakukan ke depannya? Sudah mukul Amir Pak. Ya, kita tidak boleh menyakiti teman kita harus saling menyayangi dan menghormati temannya. Oke, silakan boleh duduk. Nah, itu ya, kasus itu kan pasti pernah kita alami, ya. Nah, ya, jadi kita tahu alasannya dulu kenapa mereka berdua itu berkelahi. Kemudian kita gunakan validasi tindakan tadi, benar atau tidak, sehingga kedepannya anak itu bisa mencari solusinya, bisa memahami nilai-nilai kebajikan tadi dengan tidak mengulangi perbuatannya. Kalau kita tadi tidak melakukan segitiga restitusi, kita langsung marah dengan gerak meja. Nah, atau kita pukul anaknya, ya timbulnya tadi dia dendam, marah. Si korban tadi yang kira-kira si korban ini siapa ini? Itu apa Amir? Nah, yang itu duluan siapa? Itu kan korban sebenarnya, ya, karena itu dipanggil dengan iya nama ayahnya. Ya, coba kalau Amir
Ibu ya, mengenai segitiga restitusi. Nah, ya, refleksi dan umpan balik. Nah, saya minta pendapat dari Bapak Ibu mengenai hal yang saya sudah sampaikan tadi. Mungkin ada pertanyaan atau dari Bapak Ibu ada yang mendapat pencerahan, oh selama ini yang saya lakukan salah, atau oh yang harus saya lakukan seharusnya seperti ini. Seperti itu, boleh Bapak Ibu? Berdasarkan diskusi sama Pak Iwan, saya baru tahu antara perbedaan restitusi dengan yang kedua tadi konsekuensi itu dan hukuman ternyata ada efeknya tidak baik buat anak. Karena selama ini tanpa kita sadari, kita sebagai guru terkadang emosi, yang sering kita lakukan adalah melakukan penghukuman. Jadi setelah ini kedepannya kami akan berusaha merubah yang dulu yang sistem hukuman akan menjadi lebih baik lagi ke restitusi. Dan untuk pembuatan keyakinan kelasnya, selama ini guru yang menentukan. Mau tidak mau siswa harus mematuhi. Ternyata itu juga ada aturan yang tidak bagus. Jadi alangkah baiknya dimusyawarahkan dengan mereka, walaupun mereka hanya sebagai siswa. Itu saja. Terima kasih untuk paparan hari ini. Semoga kita kedepannya kami sebagai dewan guru menjadi lebih bijak lagi dalam memberikan hukuman sebenarnya bukan hukuman ke restitusi untuk kedepannya kerja saja. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Satu lagi mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari yang disampaikan Pak Ketua tadi, alhamdulillah saya mendapat pencerahan untuk kedepannya. Jadi nanti kalau ada anak yang berbuat salah, nggak langsung saya hukum, tapi saya terapkan yang apa Pak Kuat ajarkan. Terima kasih. Ya Bapak Ibu ya, kedepannya jadi mari sama-sama nanti kita terapkan segitiga restitusi dan restitusi ini ya, dengan melakukan perubahan paradigma tadi, bahwa teori kontrol itu sebenarnya mereka sendirilah yang bisa mengontrol dirinya, bukan karena orang lain, bukan karena takut hukuman ya, bukan karena ingin mendapatkan imbalan seseorang atau siswa tadi melaksanakan kewajibannya, tetapi karena keyakinan dalam dirinya dan penghargaan dalam dirinya. Mereka merasa bertanggung jawab akan tugas-tugasnya ya, dan bisa melaksanakan sesuai dengan keyakinan atau nilai kebajikan yang mereka miliki. Nah, kemudian kita di sini juga harus memahami namanya kebutuhan manusia ya, ada kebutuhan cinta dan kasih sayang, kemudian kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebutuhan hidupnya ya. Nah, itu yang harus kita pahami jika siswa kita melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai tadi. Mereka melakukan pasti karena ada alasannya. Nah, kemudian untuk menyelesaikan permasalahan tadi, kita gunakan posisi kontrol kita sebagai manajer ya Bapak Ibu ya, dengan menerapkan segitiga restitusi. Jadi anak itu kedepannya bisa melaksanakan kewajibannya itu sesuai dengan nilai-nilai yang mereka pahami. Nah Bapak Ibu, mungkin sampai sini ya di seri kali ini ya, ada sedikit pantun jalan-jalan ke kota Jambi. Jangan lupa membeli peci.
Berakhir sudah diseminasi ini, semoga saja berkenan di hati. Ya, Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya. Kedepannya mungkin nanti ada hal-hal positif atau hal baik yang bisa saya sharingkan lagi. Saya minta bantuan atau saya butuh bantuan Bapak Ibu, ya. Saya minta kerjasamanya kita sama-sama, ya, untuk mewujudkan yang sudah kita lakukan kemarin. Diskusi yang pertama ada visi. Nah, jadi dari visi itu turunnya ke sini, nanti kita terapkan semuanya agar pendidikan kita lebih baik lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum